Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, shalom. Saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar manajemen bisnis pertemuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Benedikta Mesradi Telambuanua, jurusan Sistem Informasi NPN Genap semester 2. Nah, saat ini saya akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, sebelum kita memulainya lebih jauh, mari kita mengetahui arti dari kewirausahaan ini. Yang pertama-tama adalah ciri-ciri kewirausahaan. Apa itu ciri-ciri wirausaha? Yang pertama-tama adalah keinginan untuk berprestasi untuk mendapat keuntungan, ya. Kemudian berani menanggung resiko atau tahan uji. Kemudian yang ketiga, optimis, energik. Kemudian yang keempat, kreatif atau inovatif. Kemudian nomor 5, adaptif dan komunikatif. Dan terakhir adalah managerial skill. Nah, ini adalah ciri-ciri wirausaha. Dia wajib mempunyai hal yang keenam ini. Nah, mari kita mengetahui arti dari kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani mengambil resiko. Itu adalah pengertian dari kewirausahaan. Kemudian sumber kewirausahaan. Sumber kewirausahaan ini pada dasarnya kreativitas, dasarnya mimpi atau tentang peluang usaha atau profit. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber kewirausahaan. Mengapa banyak orang yang bermimpi tapi tidak menjadi wirausaha? Alasannya adalah 1, tidak memulai usaha. Kemudian takut gagal atau rugi. Kemudian tidak punya modal. Dan kemudian umur sudah tua. Kemudian tidak punya pengalaman. Kemudian persaingannya ketat. Dan terakhir adalah mitos etnis dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini sangat manfaat peluang usaha. Peluang usaha bisa muncul dari, pertama adalah hobi atau kesenangan pribadi. Kenapa bisa melalui hobi atau kesenangan pribadi? Karena yang biasa kita lakukan setiap harinya bisa menjadi menjadi peluang usaha. Apa yang biasa kita lakukan sehari-hari bisa menjadi peluang membuka usaha kita atau memulai suatu usaha. Kemudian adalah kegunaan lain dari suatu barang. Maksudnya di sini adalah jika kita menggunakan suatu barang, kita bisa tiba-tiba menemukan suatu ide di mana itu menemukan atau mempunyai manfaat untuk membuka suatu perusahaan, membuka jalan pikiran kita. Kemudiannya pemanfaatan produk atau limbah dari produk lain. Nah, ini juga bisa jadi memanfaatkan produk-produk atau limbah atau yang tidak bisa digunakan, tetapi kita bisa menemukan suatu peluang, kita bisa menemukan manfaat atau fungsinya. Kemudian kebutuhan akan sesuatu produk atau jasa, dan ini semua udah pasti ya, kebutuhan akan suatu produk atau jasa. Kemudian mempertahankan kehidupan usaha. Nah, cara kita mempertahankan kehidupan usaha itu bagaimana? Yang pertama, kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Kemudian kemampuan mengelola usaha
berbasis keunggulan biaya. Dan ini ketiga, kemampuan tampil beda dalam hal kualitas layanan. Nah, ini sangat top chart yang ketiga ini. Kemampuan tampil beda, berani tampil beda dari yang lain, atau bisa dibilang lebih unggul dalam hal kualitas layanannya. Kemudian kewirausahaan dibentuk atau diwarisi bagi mereka yang menyerah sebelum memulai. Bagi yang mencoba kewirausahaan bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk ya. Kemudian ada yang namanya usaha kecil. Usaha kecil itu termasuk dalam kewirausahaan. Usaha kecil itu apa? Nah, usaha kecil itu ada yang namanya dagang bakso, es buah, sembako, warteg, atau lain sebagainya. Dan ini kewirausahaan itu dimulai dari kecil sehingga berkembang menjadi besar dan bisa mendapatkan untung lebih besar. Kemudian bagaimana cara kita memilih usaha? Memilih usaha adalah kecenderungan umum. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk usahawan. Apa itu petunjuk usahawan? Yang pertama adalah carilah jenis usaha yang menyenangkan diri Anda, atau bisa jadi hobi atau bukan. Nah, itu adalah petunjuk suatu usahawan. Kemudian bagaimana pasarnya, kondisi dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan teknis pembuatannya, tentang kerja bahan baku. Dan ini sangat berguna dan wajib harus diketahui oleh suatu usahawan. Kemudian bagaimana prospek keuntungannya? Prospek keuntungannya ini maksudnya adalah bagaimana dengan suatu pasar itu, apakah kita mendapatkan keuntungannya atau tidak. Kemudian persaingannya dengan perusahaan lain atau usahawan yang lain. Kemudian bagaimana risiko usahanya. Dan di sini saya akan menjelaskan, menanggapi bahwa risiko usaha masing-masing itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Dan terakhir adalah bagaimana mengelola manajemennya. Kemudian di dunia usaha ini penuh dengan misteri. Kenapa penuh dengan misteri? Karena dari waktu ke waktu bisa naik atau turun, atau untung atau rugi. Jadi kita tidak bisa memprediksi bahwa hari ini kita untung atau besok kita rugi, karena ini tergantung pada waktu dan pembeli dan ekonomi. Kemudian di sini ada yang namanya nasihat usahawan sukses. Yang pertama adalah memulai usaha memang beresiko, tetapi tidak memulai lebih beresiko karena tidak ada harapan perubahan atau kemajuan. Nah, ini adalah nasihat yang paling banyak manfaatnya. Kemudian adalah pikirkanlah risiko usaha bukan hanya terjadi pada Anda atau pada saya atau pada kamu, tapi hampir semua pengusaha sukses sudah pernah mengalami risiko usaha. Ya, udah pasti dimulai dari usahawan kecil, sedang, hingga ke yang gede, pasti memulai ada yang namanya risiko. Pasti sudah mengalami semuanya. Kemudian tidak ada masalah yang bermasalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam memecahkan masalah. Bulatkan tekad kita untuk memulai usaha, niscaya akan menemukan solusi terbaik. Tuhan memberi masalah sekaligus solusinya.
Dan di sini Tuhan tidak memberikan cobaan di luar keterbatasan kita. Dia sudah pasti mengetahui sejauh mana kita melangkah. Kemudian usaha apa saja yang bisa kita coba? Nah, ini biasanya ada pertanyaan dari luar, usaha apa saja yang bisa kita coba? Banyak, dimulai dari usaha bidang makanan, usaha sandang atau pakaian sepatu, usaha pendidikan, TK, kursus-kursus, dan lain-lain sebagainya. Memulai suatu usaha itu banyak di zaman sekarang, apalagi sudah maju ya dengan adanya internet atau media sosial. Kemudian ada yang namanya usaha kecil yang kuat. Kenapa bisa dibilang usaha kecil yang kuat? Jadi mulailah dengan mendirikan usaha, tumbuhkan dan kembangkan. Inilah yang pertama. Dan yang kedua adalah pertumbuhan ditandai dengan ukuran yang lebih besar. Produksi, omset, karyawan, dan modal. Ini adalah 4 hal yang selalu berseliweran dalam suatu usaha. Kemudian adalah perkembangan ditandai dan dengan kemampuan dalam merespon kondisi lingkungan, atau biasa disebut dengan persaingan, peraturan, dan tuntutan karyawan. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan usaha waralaba. Perkembangan usaha waralaba ini merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha berdasarkan persyaratan yang ditetapkan nilai lain tersebut dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya ini, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Shalom.